Ya, selamat Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober nih. Itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda gitu ya. Tapi ngomong-ngomong Sumpah Pemuda tuh ya nggak lepas kaitannya, pasti nggak bisa kita lepas kaitannya dengan peristiwa Kongres Pemuda II gitu ya, tahun 1928. Itu menghasilkan Sumpah Pemuda. Isinya ya teman-teman di sini mungkin sobat poster juga sudah pada tahu ya, gitu. Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang ya sumpah bukan pemuda kali ya, karena kita bukan bukan golongan pemuda lagi secara kalau dipandang dari usia biologis kita udah tidak masuk kategori pemuda gitu. Tapi yang berjiwa muda, apalagi yang literally pemuda, simak sampai akhir. Ya, Sobat Poster, selamat datang kembali di channel Pos. Masih bersama Kasur di sini dan ada Bro Benny, ada Bro Rifki, dan kita kedatangan tamu istimewa nih kali ini. Ada manggil Bro gimana ya? Takut takut nanti staff-staffnya pada protes gitu ya. Pak Adam. Enggak, kalau Apa bro kabar? nanti identik pada kelompok tertentu kalau bro dan sis. Oh iya 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 iya. Udah Iya. lang udah langsung ke situ aja lu, Bro. Nah, soalnya Bapak Adam kan ASN bro, tidak boleh seperti itu bro. Iya iya Dia iya. harus netral. Iya, Ya, iya. Oke, Dam, gimana Dam? Sehat, Dam? siap, siap. Alhamdulillah. Oke. Sehat, Sur. Hmm. Ini baru Gimana ketemu nih? lagi setelah sekian purnama dengan Kak Surya dan Benny dan Rizky lah. Keren lah. Bro, kita udah lama nggak ngobrol, bahkan ketemu muka aja baru sekarang lagi ya. Gitu. Seperti apa sih diri lu sekarang, Bro? Kasih bocoran dong sama kita-kita dan sobat poster. Ya, Alhamdulillah hari ini sudah menjalani hidup selama hampir 42 tahun. Alhamdulillah sudah menikah, sudah berapa tahun ya? 23 tahun mengabdi sebagai abdi negara sebagai pelayan masyarakat. Saat ini ditugaskan oleh pimpinan melayani warga masyarakat di kecamatan Lemah Hungkuk, tepatnya. Hmm. Gitu, Sir. Iya, iya, iya. Wih, ada Pak Camat nih. Tapi kembali lagi ke Sumpah Pemuda ya, peristiwanya itu. Menurut gue sih itu keren banget gak sih? Orang-orang pemuda Indonesia zaman dulu gitu ya, yang bahkan negara Indonesia aja belum ada tuh namanya gitu. Tapi mereka kepikiran itu bikin Sumpah Pemuda. Menurut menurut ente gimana Ben? Kalau gue sih keren banget sih. Ya, ngomongin Sumpah Pemuda sendiri sih, yang masih gua inget sih sebenarnya terutama teksnya ya, karena dulu kalau nggak salah kita dituntut untuk hafal Apa? ya. Iya, Dan biasanya kalau yang gua masih inget itu di belakang apa tembok belakang kelas itu salah satunya itu pasti teks Sumpah Pemuda, oh, selain teks Pancasila dan yang lainnya. apa yang lo ingat atau yang apa namanya dalam pikiran lo tentang peristiwa Sumpah Pemuda dulu Ki? Ya, Sumpah Pemuda tuh sebetulnya ya kalau kita lihat, bukan kita lihat sih kalau gua lihat ya, itu lebih kepada eh, proses kemajuan berpikir para pemuda zaman bahula. Dimulai di 1926, Kaus Pemuda 1, 1928, Kaus Pemuda 2, dia sudah bisa mengkonsep apa yang belum ada. Jadi pada saat itu justru mereka itu bersifatnya revolusioner. Revolusioner, imajiner, dan apa ya, kalau orang berpikir masa depan itu apa namanya? Visioner. Visioner. Visioner gitu. Jadi mereka itu sebenarnya orang-orang yang sudah berpikir masa depan gitu. Dimulai dari 1908 Budi Utomo kan, atau dari Syarikat Islam. Syarikat Islam tahun berapa sih? Lebih tua dari Budi Utomo kan ya. Itu kan visioner-visioner yang dari zaman dulu gitu loh. Nah, justru kita tuh kebanyakan nostalgia. Makanya tembang top 40, tembang-tembang lagu zaman dulu itu banyak disukai di Indonesia. Akhirnya apa? Orang Indonesia berpikirnya hanya di masa lalu, hanya berpikir kenangan gitu, tidak berpikir masa depan. Sedangkan orang-orang zaman dulu berpikir masa depan. Negara Indonesia belum ada, mereka wujudkan gitu kan. Nah, sekarang negara sudah ada, kita masih mikir di zaman dulu gitu kan. Nah, itulah harusnya Sumpah Pemuda itu kita sudah tidak lagi berpikir peristiwa Sumpah Pemudanya, tapi apa yang mendasari kok bisa ada Sumpah Pemuda. Itu yang harus kita pikirkan gitu loh. Paling gampangnya gini lah,
Jepang sebelum masuk Piala Dunia, dia bikin film kartun Kapten Tsubasa. Dan dia jadi juara Piala Dunia. Sekarang Jepang sangat ditakuti kan di Piala Dunia. Bahkan Piala Dunia kemarin Jepang kalau misalnya nggak kalah gol bisa menang. Ya semua tim juga sih kalau menang selisih gol pasti menang gitu kan. Tapi at least disitulah sifat-sifat yang visioner, yang bersifatnya imajiner atau bahkan belum ada itu yang dihilang sekarang tuh di kita itu. Sekarang kita dinabuhkan oleh yang namanya TikTok goyang-goyang atau IG apa gitu kan. Jadi kita lebih banyak dimanfaatkan oleh orang lain daripada kita memanfaatkan orang lain. Nah itu sebenarnya. Jadi Sumpah Pemuda ini menurut gua mah udah bukan saatnya lagi kita membicarakan peristiwa Sumpah Pemudanya, tapi apa sih yang mendasari Sumpah Pemuda itu kok bisa ada gitu loh. Sedangkan Menarik nih. ormas, iya ormas, LKP, LSM itu semuanya mengatakan pemuda. Tapi kok kita kok pemudanya, mohon maaf ya, saya sebagai pemuda juga pada masanya gitu ya, ya miris gitu. Dan baru realize sekarang ini, iya, kenapa kita tuh kok, ya kok tidak berpikir ke depan gitu loh. Bahkan namanya Korea untuk menduniakan, mengglobalkan K-pop itu dimulai dari 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Dan sekarang kita menikmati K-pop dengan goyang-goyang ada apa dulu dari mulainya Suju, Super Junior atau SNSD, sekarang sudah ada Blackpink gitu kan. Ditambah lagi ada aespa sekarang kan. Ya, Oh, itu dia paham proses banget dibuat ya. 30 tahun yang lalu. Apa? Anak aing sur, Sorry, tapi anak gue aing mana tanggapin ya? dulu nih. Tapi Kenapa? Kenapa, Bang? menarik nih. Gue coba narik benang merahnya ya. Yang dibilang Rifki itu memang bisa jadi kita ini terjebak dalam tekstualnya Sumpah Pemuda kali ya. Artinya kita hanya terjebak dengan keberagaman dan keberagamaan untuk mencapai suatu apa namanya suatu kehidupan berbangsa. Tapi kontekstualnya itu kita nggak dapat sebenarnya di masa sekarang. Artinya kalau kontekstual di zaman itu untuk mewujudkan suatu bangsa atau suatu kehidupan berbangsa dalam yang diwujudkan dalam negara yang berdaulat, harusnya pun di masa ini setelah negara berdaulatnya itu muncul, kita harus menyesuaikan konteksnya. Artinya setelah negara ada itu si momentum Sumpah Pemuda ini akan jadi apa gitu untuk para pemuda ini untuk mewujudkan ya yang Rifki tadi bilang, mewujudkan apa yang ingin kita capai di masa depan. Menarik sih kalau menurut gue ini. Kalau saya sih, menurut saya tetap penting bahwa kita tuh melihat apa namanya untuk memperingati sepertinya ya Sumpah Pemuda, tidak melihat hanya seperti apa yang dilakukan, tapi nilai-nilai yang ada di Sumpah Pemuda itu seperti apa. Bagaimana para pemuda itu bisa sampai kepikiran menyelenggarakan Sumpah Pemuda, ingin mewujudkan Indonesia, itu luar biasa sih. Tadi disampaikan udah dari tahun 1908 dari Pak Kebangkitan Nasional. Sebenarnya kan kalau dilanjutin lagi setelah 45 itu 10 November di Surabaya pertahankan Indonesia. Nah, kalau ngelihat lagi sekarang ke depan, ke nggak jauh-jauh lah dari kita. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang terlibat. 98 itu ketika Orde Baru akhirnya berganti reformasi kan, itu kan yang muncul juga para mahasiswa, pemuda-pemuda itu. Jadi sampai tahap itu sih pemuda-pemuda kita cukup bisa bergerak. Tetapi memang saat ini tadi disampaikan Bro Rifis sudah mulai banyak mengendur nilai-nilai itu jadi tugas kita bersama sih untuk kembali mengingatkan pemuda ini banyak yang bisa dicapai pemuda ini. Tapi kita anak-anak muda kita banyak yang terlena dengan kondisi sekarang. Sudah dilenakan dengan barang yang namanya nggak besar sih, cuma sebesar kotaknya Kakak Surya, namanya HP, tapi sudah bisa mencengkram mata kita nggak lepas-lepas gitu. Anak-anak kita, pemuda kita. Itu mungkin dari saya.
menurut lu gimana, Dam, sepengamatan lu terhadap, mungkin ya lu lebih akrab, lu lebih bisa memantau situasi apa namanya kependudukan kita. Hmm. Eh, Teknologi global yang sangat mudah didapatkan sekarang sudah menyebar, dan bahkan di pelosok-pelosok kampung juga semua akses bisa didapat gitu. Ada dua sisi yang bisa diterima. Satu sisi adalah peluang untuk mereka masing-masing lebih bagus. Ada anak kampung dari entah barantah punya keahlian desain dan lain sebagainya bisa dipakai di Amerika, tapi juga ada anak-anak yang habis waktunya hanya untuk scrolling TikTok misalnya, atau main game online misalnya. Nah, itu adalah dua sisi mata uang yang harus bisa kita belokkan. Jadi mata uangnya lebih ke arah yang positif gitu. Itu satu tantangan buat kita semua ya. Sebagai mantan pemuda yang harapannya bisa membawa pemuda ini ke tujuan yang sama. Indonesia yang lebih lebih baik di masa depan. Itu sih, Sur. Ya, 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 memang salah satu apa namanya kenapa kita ngobrol gini tuh, harapan gue sih ya bisa didengerin para pemuda-pemuda gitu ya. Jadi wahai para pemuda-pemudi Indonesia gitu, tolong simaklah obrolan kakak-kakak kalian ini, kakak gitu ya. Yang pernah muda juga. Yang Iya, pernah muda. ya, pernah muda, karena pernah ini nggak sih, kita kita ini kan mengalami berbagai, dan kita ini salah satu saksi sejarah ya, sewaktu kita jadi pemuda itu sejarah peralihan dari Orde Baru ke reformasi gitu ya. Dan itu keren-keren juga sih waktu itu ya. Dan lagi-lagi memang pemuda juga yang sebagai agen perubahannya itu ya. Tapi balik lagi itu kan yang di permukaan gitu. Apakah di bawah permukaan itu juga lo menemukan nggak, Dam, mungkin yang lo tahu gitu, ternyata banyak kok misalnya di apa namanya di wilayah kecamatan yang lo pimpin, ada kok di sekitar kita juga gitu loh. Maksudnya biar jangan sampai apa namanya pemuda-pemuda kita tuh jadi cuma generasi halu yang cuma Ya, mengagumi seseorang yang nun jauh di sana gitu kan, hanya bisa mengagumi tapi tidak bisa mengikuti gitu. Gitu gimana, Dam? ya. Iya, kalau besok tuh kan ada acara Sumpah Pemuda, Hari Sumpah Pemuda ya. Kita ada apel tuh. Kalau teman-teman tahu, saya kebetulan di wilayah kerjanya di Kecamatan Lemahwungkuk. 10 tahun yang lalu itu Lemahwungkuk ketika dengar Lemahwungkuk, taunya Cangkol, Kesunian itu tempatnya perang antar kampung. Ya. Sepanjang jalur pantai utara kota Cirebon itu 2/3-nya Kecamatan Lemahwungkuk. Dan masalah di dalamnya sangat kompleks. Yang dulu tempatnya, mohon maaf ya, banyak orang mabuk, narkoba, dan lain sebagainya lah. Ya. Tapi sekarang sudah sedikit bergeser. Yang namanya perang antar RW, antar kampung, hampir tidak ada. Ada kejadian yang tadi malam terjadi, itu adalah satu pergeserannya. Ada sekarang mulai anak muda yang ngumpulnya sebagai geng motor nih. Ini kita jadi harus waspada juga nih yang namanya geng motor. Tapi untuk besok, saya juga kaget sebenarnya. Ada kegiatan untuk pemuda pelopor di kota Cirebon. Kita mengirimkan 4. Dari Kecamatan Lemahwungkuk tuh, 3 diantara jadi juara. Dari apa namanya, yang untuk aspek kerohanian, ada namanya Lulu, perempuan, baru kuliah tahun ini, dia juara MTQ. Tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional belum. Tapi sudah kemana-mana. Terus ada dari kesunian, ini hal kecil sebenarnya. Kita pernah bikin festival film di Cirebon. Kesunian itu kampung yang apa ya, dinamikanya tinggi lah. Masalahnya juga banyak. Tapi anak dari kesunian ini 2 kali berturut-turut dia bikin film yang menang di lomba film di kota Cirebon. Festival film. Jadi yang kita bayangkan bahwa pemuda di suatu kawasan itu negatif, sudah hilang buat saya. Ya. Jadi bahwa sekarang pemuda itu banyak yang sudah lebih baik, ada. Tetapi ada juga pergeseran-pergeseran yang misalnya pemuda ini justru ke arah yang negatif. Contohnya tadi geng motor. Sebenarnya mereka ada bagusnya,
mereka berkumpul sama-sama, tetapi sayangnya ke arah yang kurang baik. Geng motor juga katanya sih udah bergeser. Ada yang sudah baik, sudah pada insaf, jadinya ormas, tetapi ada juga yang masih malam, masih muter bawa-bawa parang dan lain sebagainya. Itu yang harus kita hilangkan dari kota Cirebon khususnya. Kita serem kalau kota Cirebon. Kita ingat dulu waktu kita SMA, saya kemana-mana main sampai malam. Kalau pas lagi main malam, kita nggak pernah takut di jalan. Pas 3 SMP tuh kita malam tahun baru sampai pagi lah jalan-jalan ke keliling kota. Nggak ada takutnya. Sekarang saya pulang dinas dari kecamatan, mau pulang ke rumah, naik motor udah pikir-pikir. Ya, karena jalan yang saya lalui banyak jalan-jalan yang sepi, yang kadang-kadang banyak kejadian. Itu yang jadi PR kita. Gitu, Sur. Iya, iya, iya. Iya benar sih ya. Memang banyak dan tadi ya kaitannya dengan kenakalan-kenakalan itu bahkan kayaknya dari usia dini gitu. Kulihat yang kayak geng motor itu anak-anak sepantaran SMP mungkin ya. SMP. Itu iya, itu banyak gitu. Ben, menurut lu kenapa sih Ben bisa terjadi kayak gitu Ben? Oke, gua juga pernah muda ya. Artinya kenapa sih kecenderungan itu ada atau fenomena itu ada? Seperti mungkin bisa dikonfirmasi ya ke ahli psikologi nanti. Kalau yang gua rasakan pada saat pemuda ya, pemuda itu ya kalau definisi versi gua ya, itu adalah umur-umur ya SMA lah ya, dari 15 sampai katakanlah 30. Di situ sih memang gua pada waktu itu memang bergejolak jiwa muda itu pengen nunjukin bahwa eksistensi gua ini loh sebagai manusia lah. Karena ketika umur lu masih apa namanya masih di bawah 15, lu kan kecenderungannya masih dalam pengawasan orang tua, masih dalam apa namanya posisi lemah lah. Lemah di sini dalam artian secara fisik ya. Karena lu masih dianggap anak kecil. Tapi ketika lu ngerasa bahwa lu sudah mulai remaja dan beranjak kata di apa didefinisikan sebagai pemuda, lu gejolak apa emosional lu tuh akan apa akan secara otomatis bilang bahwa gue butuh eksistensi, gue butuh jati diri. Nah, disinilah sebenarnya kontrol dari orang tua, kontrol dari masyarakat itu sangat penting untuk mengarahkan bahwa ketika energinya sangat besar, dia pilihannya kan cuma dua sebenarnya energi yang besar itu. Ketika energinya tersalurkan dengan baik, ya hasilnya akan baik. Tapi ketika energinya itu disalurkan dalam hal yang tidak baik, itu malah jadi sangat berbahaya. Dan itu yang terjadi di masyarakat sepertinya ya, fenomena-fenomena seperti itu. Di mana pemuda-pemuda yang berhasil, ya mereka memang dalam dalam prosesnya di umur-umur antara 15 sampai 30, dia memanfaatkan potensi yang dia miliki. Gue sih masih orang yang konservatif ya, bahwa setiap manusia itu diberikan kemampuan yang sama, diberikan energi yang sama. Kita hidup sehari semalam 24 jam semuanya. Nggak ada yang 23 jam, lu 25 jam kan nggak ada. Korupsi itu namanya. Kemudian kemudian hal-hal lain juga secara apa namanya secara kasat mata lah itu sama semuanya, lingkungan yang sama, kita menjejak bumi yang sama, berada di bawah kolong langit yang sama, artinya kita berada pada kondisi yang sama dengan energi yang sama-sama besarnya, tinggal kita memang mau mengarah kemana nih energi itu. Apakah untuk mengenerate sesuatu yang lebih bagus atau untuk mengenerate sesuatu yang buruk. Ya akhirnya pada akhirnya si energi tersebut kan akan dikonversi menjadi katakanlah nuklir. Nuklir ketika dikonversinya menjadi pembangkit listrik, ya akan jadi listrik yang bisa mengaliri puluhan bahkan jutaan rumah. Tapi ketika dikonvertnya jadi nuklir, ya itu akan memusnahkan.
Menurut gue sih seperti itu, Sur. Nah, jadi gue jadi pengen ini nih, gue jadi kepikiran nih sebetulnya mereka tuh sebaiknya gitu ya. Mungkin Adam bisa ini nih ngasih ngasih pandangan gitu ya. Eh, Sebaiknya mereka itu dibiarkan mengarahkan sendiri atau masih harus diarahkan dan atau mungkin lu punya opsi lain justru. Ya. Kalau saya sih balik lagi sedikit ke Benny. Tadi saya setuju yang disampaikan bahwa keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter si pemuda ini. Karena yang saya temukan di lapangan, banyaknya ketika pemuda ini lebih energinya ke arah yang negatif, kebanyakan kondisi keluarganya juga ya katakanlah tidak stabil. Banyak masalah dalam keluarganya, banyak masalah di masa lalunya, sehingga si energi yang dimiliki pemuda ini cenderungnya ke arah yang negatif. Tetapi ada satu lagi yang berperan ketika dia sudah beranjak meninggalkan, misalnya udah lepas dari SMA lah, yang lebih berpengaruh lagi, walaupun yang SMP, SD juga banyak berpengaruh. Teman tuh sangat berpengaruh. Lingkungan kita ada di mana itu sangat berpengaruh. Itu sangat bisa mempengaruhi arah kita membuang energi akan ke arah yang positif atau negatif. Ini kalau balik lagi ke belakang dulu, SMA itu saya ngerasa saya berada di dua kubu yang agak berbeda. Di satu sisi kelompok saya berada di kelompok yang senangannya main ke kosan, habis itu mulai belajar macam-macam dengan brosurnya. Ada di kelompok yang lain, kelompok anak-anak baik-baik nih, paling olahraga, sekali-kali belajar gitu kan. Paling nakal-nakalnya main PS gitu-gitu lah. Sebentar. Itu kosan Ya. juga kan kita anak baik-baik dan anak Iya, iya, baik-baik iya, semua itu. baik-baik. Oke. Iya, saya emang sengaja mengunculkan kosan itu karena saya yakin Bro Surya sangat tertarik dengan kehidupan kos-kosan itu seperti apa. Ya, jadi seperti itu sih kalau saya lihat tetap yang sebagai orang kalau orang tua itu tetap harus membimbing dalam ranah keluarga ya. Tapi dalam hal ketika sudah beranjak dewasa, sebenarnya kita tuh sebagai katakanlah senior gitu ya, mantan pemuda harus bisa mengambil peran untuk mengarahkan. Walaupun tidak akan mudah untuk masuk ke lingkungan itu, nggak akan mudah. Ketika ini contoh aja, ketika anak-anak main gitar-gitaran di suatu kampung, saya main biasalah kalau malam suka muter gitu ya, anak gitar-gitaran, ngerokok, apa segala macam, mohon maaf ya, ngerokok. Kadang-kadang di pojokan ada botol-botol yang baunya nggak nyaman gitu ya. Ketika kita datang, mereka tahu misalnya kita apa namanya orang kecamatan lah apa segala macam lah. Mereka akan berbeda dengan ketika kita mendatangi mereka sebagai bagian dari mereka. Penerimaannya beda. Yang tadi yang ngobrol A, begitu ada orang datang, ada petugas datang, misalnya Babinsa, Babin Kantimas lah, datang, obrolannya akan berbeda. Tapi kalau kita bisa memposisikan diri sebagai teman mereka, bagian dari mereka, kita bisa merubah tuh sedikit demi sedikit. Nggak akan mudah, tapi pasti bisa. Dan itu prosesnya akan panjang sih. Tapi sih saya yakin sih, walaupun tidak mudah dan akan membutuhkan waktu yang mungkin lama, akan bergeser. Kenapa? Saya beberapa waktu yang lalu juga berbincang dengan salah satu teman pemuda, katakanlah pimpinan suatu ormas yang tadinya geng motor juga, bahkan di lingkungan geng-geng motor itu banyak yang anak-anak putus sekolah. Banyak anak putus sekolah. Yang mereka cari apa ketika ngobrol sama saya? Pak, mereka ini mau kerja, tapi mereka nggak punya ijazah. Bahkan untuk akses untuk pendidikan, misalnya paket A, paket B, paket C itu mereka nggak tahu. Mereka harus kemana, mereka nggak tahu. Jadi memang menurut saya untuk pengarahan itu masih tetap perlu. Bukan kita biarkan mereka sesuai ambil jalan yang mereka mau. Mungkin kalau ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mereka tiba-tiba berubah ya luar biasa lah gitu ya. Tapi saya pikir peran kita juga sebagai katakanlah mantan pemuda bisa mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Itu Sur.
Iya, iya. Iya, kenapa gue itu apa namanya tadi tanyain ke lu gitu ya? Karena kalau kalau kayak gue nih gitu, kayak kita kayak gue sama Benny itu untuk apa ya? Kita mungkin hanya sebatas peduli gitu bisanya gitu ya. Sebatas kenapa sih banyak mempertanyakan lah kenapa sih mereka tuh begitu begitu. Tapi Pak Adam ini kan apa namanya bisa terjun langsung gitu kan. Artinya salah satu mungkin apa wewenang dan tanggung jawabnya juga berkaitan dengan kepemudaan kan gitu. Tapi baik lagi tadi mungkin mungkin lo bro ada mungkin punya formula nggak sih mungkin bisa dilah apa namanya siapa tahu bisa jadi menginspirasi gitu kan teman-teman yang memimpin wilayah suatu wilayah yang lain itu ada nggak formula-formula tertentu untuk tindakan-tindakan preventif itu? Iya. Eh, Kalau saya sih intinya sama sih gitu, Sur. Katanya Kang Ayib tau nggak, Pak? Sur, Ben. Kang Ayib tau nggak? Pernah. Ulama besar dia. Ya Yang jaga di satru, Jaga Satru itu jaga ya. satru ya, ya. Nah, beliau itu ketika ada orang main judi, ada orang minum, dia nggak bubarin. Artinya kelompok-kelompok ini nggak dijauhi. Beliau dekatin, dia datengin. Dia ikut duduk di situ walaupun nggak ikut minum, nggak ikut judi ya. Ya, dia apa namanya jadi bagian dari kelompok itu ngobrol sedikit-sedikit, akhirnya bisa dibelokkan tuh kelompok itu. Lama-kelamaan bisa diajak sholat. Artinya apa? Saya juga berpikir hal itu bisa dilakukan gitu. Artinya kita ini juga bagian dari masyarakat. Kalau kita pengen merubah orang-orang pemuda-pemuda itu yang kita katakanlah punya sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, kita harus bisa-bisa masuk dalam komunitas itu, bisa jadi bagian dari mereka. Supaya omongan kita tuh paling tidak didengar. Kalau kita jadi orang luar, bilang A, B, C, D segala macam, mereka nggak akan dengar. Dan lebih satu lagi, salah satu yang kita lakukan itu kita jadi bikin agen sebenarnya. Anak-anak muda yang bisa masih punya idealisme yang bagus, tetapi pengen merubah lingkungan sekitarnya, kita ajak ngobrol sebagai agen supaya bisa lebih mudah untuk mereka masuk ke lingkungannya. Uh, dulu, dulu saya waktu tugas di Kelurahan Kecapi agak agak lebih serem dulu. Kelurahan Kecapi itu juara pertama dalam hal pengidap HIV/AIDS dulu. Juara pertama ya. Ya, Gue pikir paling juara, tinggi di kota gue pikir Cirebon itu. juara apaan? Ya, dulu Serem, dulu serem, tuh serem, serem. paling tinggi di kota Cirebon itu Kelurahan Kecapi. Tetapi dengan kerja sama-sama sih kita dengan teman-teman puskesmas, kader ibu-ibu PKK gitu ya, yang posyandu itu sama-sama gerak dan kita ngajak teman-teman anak mudanya nih. Dulu ada yang namanya posyandu remaja. Sekarang juga masih di beberapa RW itu ada posyandu remaja. Jadi kita tahu kan posyandu itu kan kita taunya mungkin buat anak-anak di bawah 5 tahun lah ya. Ya, ya. Posyandu remaja itu ada. Jadi di beberapa tempat ada. Jadi kita tempat remaja itu melakukan konsultasi dan lain sebagainya. Kita di situ melatih anak-anak remaja yang aktif juga. Bisa kita beritahu informasi-informasi, baik itu tentang kesehatan, perilaku yang membahayakan buat mereka, sehingga mereka bisa menyampaikan juga ke teman-temannya. Di kita tuh agak serem, Sur. Kalau kita lihat anak muda sekarang, saya saya mohon maaf ya, kalau saya bahasanya bahasa cerita yang saya temuin di lapangan. Eh, Bahkan ada anak muda, bukan anak muda sih, remaja putri lah, SMP itu sudah diperjualbelikan oleh temannya yang sama-sama seumuran. Hmm. Itu terjadi di kota Cirebon. Sebegitu mirisnya. Dan itu kita nggak akan dapat informasi seperti itu, kita nggak bisa memperbaiki hal seperti itu kita kalau nggak punya akses ke mereka gitu. Jadi kalau kita hal-hal yang negatif kita jauhi, kita nggak kapan kita bisa memperbaikinya? Karena kita nggak tahu aksesnya udah separah apa kondisi masyarakat kita sekarang, pemuda kita sekarang. Jadi buat saya sih penting buat kita untuk masuk ke komunitas mereka, ke lingkungan mereka, untuk apa? Untuk bisa diterima sehingga kita bisa merubah tuh dari dalam sedikit-sedikit. Walaupun pasti membutuhkan effort yang lebih besar lah. Gitu sih.
Hmm. Ya agak tadi dengar ceritanya Adam agak merinding ya. Walaupun gini, walaupun mungkin kita juga, terutama gue sih, gue pribadi dulu semasa remaja, semasa jadi pemuda itu ya bukan bukan tipe pemuda yang baik-baik amat gitu. Tapi dengar cerita itu merinding ya. Apalagi mungkin kalian yang punya anak ya, agak gimana nih? Nanti gimana nih generasi setelah kita gitu ya? Ben, kalau lu punya potret tersendiri nggak Ben terhadap apa namanya remaja-remaja atau yang tergolong ke dalam pemuda di sekitar lu atau yang lu tahu Ben? Yang gue lihat sih mereka memang lebih banyak apa namanya berkaca pada siaran-siaran TV ya. Gue pernah baca lupa di artikel apa. Jadi si kecenderungan seorang anak itu dia akan meniru apa yang dia lihat di apa namanya di TV atau di media-media. Dan kita nggak bisa apa namanya nggak bisa memungkiri bahwa sekarang media itu udah ada di tangannya mereka. Kalau dulu mungkin ketika di media itu hanya berupa radio atau TV, lingkungan sekitar bisa mengontrol karena dia nggak bisa private lah istilahnya melakukan expose terhadap konten-konten itu. Yang gua rasakan sih konten-konten itu kan nggak sekarang kan nggak terfilter ya, sehingga mereka bebas menikmati dan melakukan imitasi terhadap apa yang mereka lihat. Sehingga buat mereka, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka tonton, itu yang mereka yakini adalah sebuah kebiasaan di masyarakat. Sehingga mereka tidak bisa melakukan segregasi mana yang sebenarnya dibuat-buat dan mana yang real kondisinya di konten-konten yang mereka tonton itu. Sehingga kalau gue lihat sekarang, anak-anak zaman sekarang ya, cara menghormati orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih tua, itu beda banget dengan di zaman kita waktu sekolah lah, atau di masa-masa kita SMA atau bahkan sudah sampai kuliah. Karena mereka memang pelajaran tata kramanya ya dari media-media yang mereka tonton. Dan itu pun menurut gua sih menjadi sebuah fenomena yang perlu kita cermati bersama. Dan gua sedikit nyambung ke tadi yang disampaikan Adam. Gua menarik benang merahnya bahwa fenomena-fenomena seperti itu adalah fenomena yang terjadi di masyarakat dan penanganannya pun memang harus holistik ya. Artinya semua komponen masyarakat harus terlibat. Tidak hanya keluarga, lingkungan masyarakat, tapi juga yang tadi Adam sampaikan kan memang peran serta dari apa namanya dari eh, aparat pemerintah juga ya akan sangat membantu mereka. Sebenarnya mereka ini bukan tidak mau berubah, tapi mereka pengen berubah, tapi mungkin mereka tidak tahu caranya, sehingga mereka tuh sebenarnya pengen dirangkul, tapi bukan dengan tindakan represif, tapi dengan tindakan persuasif sih. Ya tadi kan kita ngobrolin ya. Jadi tadi kita ngobrolin kengerian gitu. Tapi ya pada kenyataannya di dunia ini tidak ada yang positif semuanya positif, tidak ada yang semuanya negatif gitu. Nah, kita juga nggak bisa dong menghakimi bahwa apa namanya salah satu generasi itu lebih baik dari generasi yang lainnya gitu ya. Artinya gue sih berpikir bahwa generasi muda atau pemuda-pemuda saat ini pun punya kelebihan dibanding generasi sebelumnya. Nah, menurut lu gimana Ki? Ya betul itu, karena pemuda akan menyesuaikan dengan masanya. Ya memang dikatakan generasi pemuda terbaik itu ashabul kasfi ya, tapi kan itu kan pada momen-momen tertentu. Belum tentu juga ashabul kahfi itu kan terbaik karena dari sisi keimanan. Tapi kan kalau misalnya kita bicara kontekstual sisi-sisi modern, gitu ya, yang disebut terbaik itu seperti apa? Memang pada dasarnya basicnya kalau kita bicara sisi teologis,
dari sisi keimanan, memang itu iman yang paling baik. Itu adalah sisi umat-umat yang terbaik, termasuk zamannya Nabi Muhammad dan para sahabat tabiin. Itu adalah generasi terbaik umat, terbaik-baiknya umat gitu ya. Nah, kita bicara kalau misalnya kita ingin mendefinisikan suatu masa generasi, kita bicara sejarah. Eh, kita mengenal namanya peradaban Islam. Ada zaman Ottoman, ada zaman Andalusia, yang semuanya hancur, gitu ya. Hancur kenapa? Hancur dikarenakan adanya perubahan mental dari para pemuda. Gitu. Jadi ketika kita bicara mana sih yang terbaik, kita tidak bisa menentukan yang terbaik itu adalah masa A, B, C, D, E ya. Tapi kita akan bisa menentukan yang terbaik adalah ketika orang dengan mental yang terbaik, pemuda dengan mental terbaik akan menghasilkan generasi yang baik dan akan menghasilkan masa depan yang baik. Mungkin itulah yang terjadi pada masa tahun 26-28 saat Kongres Pemuda. Mental mereka baik, mereka berjuang lillahi ta'ala mencapai kemerdekaan. Nah, yang zaman sekarang ini mentalitasnya itu mau dibentuk seperti apa sekarang ini? Itu kan kewajiban kita juga nih untuk membentuk mental generasi muda, termasuk ya mungkin umur-umur kita sekarang ini kan kalau di swasta mungkin levelnya ya minimal manajer, atau di pemerintahan seperti bapak kita ada kan sudah punya kewenangan gitu loh. Nah, kewenangan itu kan mentalitas dan eh, apa ya, eh, pemuda yang tidak memiliki mentalitas yang baik maka akan menghasilkan produk-produk yang kurang baik juga, entah karyanya yang tidak baik atau dia akan menurut generasi yang tidak baik gitu ya. Jadi ketika kita bicara apa sih generasi mana sih yang terbaik, ya semua generasi itu baik selama mentalnya baik. Jadi menurut gua kok gitu aja sih, kita tuh tinggal apa, karakter building lah kalau bahasa ininya mah. Ya kalau kita bicara adab mencari ilmu, itu kan kalau kita baca sejarah para imam-imam besar, mereka kan sebelum belajar ilmu, mereka kan belajar adab, gitu. Karena adab itu yang utama. Bahkan ada yang ibaratnya belajar adab 10 tahun, belajar hadis cuma 1 tahun, gitu. Kenapa? Itulah pentingnya adabul ilmu, gitu loh. Karena tanpa adab, ya tidak akan ada peradaban. Jadi ketika kita bicara pemuda, ya kita tidak bisa menentukan mana yang terbaik, mana yang terburuk. Kita tidak bisa menyalahkan, wah generasi sekarang sih begini, lemah, gini-gini. Nah, kita autokritik. Kita sudah memberikan apa ke mereka, gitu loh. Jangan-jangan kita aja diem, gitu loh. Kita aja diem aja, malah nyala-nyalahin, gitu kan. Berarti kita juga termasuk yang seul Adam, gitu kan. Kita juga tidak berada baik, gitu kan. Nyalahin orang terus, padahal kita sendiri tidak berusaha menegakkan adab yang benar kayak gimana sih, gitu kan. Iya, memang balik lagi ya, kita sudah berbicara tentang pemuda di masa lalu, kita tadi bicara pemuda, ya kita sedikitlah ada gambaran ya tentang bagaimana pemuda-pemuda di masa kini gitu. Tapi dengan semangat Sumpah Pemuda, proklamasi, eh menurut gue sih penting banget gitu untuk apa ya, kita mungkin memberi pandangan dari Adam mungkin, dan kira-kira kebutuhan kita ngomongin generasi muda itu adalah yang melanjutkan bangsa ini. Tentunya kita semua sepakat lah bangsa ini harus tetap ada, lestari gitu kan, sampai ya sampai umur umur dunia ini gitu kan. Artinya kita betul-betul menginginkan generasi-generasi yang berkualitas, yang bisa berkiprah, bisa berprestasi pada zamannya kelak mereka gitu ya. Ada nggak Dam mungkin apa namanya visi-visi yang lo bisa bagikan bahwa nanti tuh generasi muda yang dibutuhkan adalah yang seperti ini gitu Dam. Iya, saya setuju sih tadi disampaikan Doris itu pendidikan karakter itu penting. Saya pikir ke depan itu soft skill akan lebih dibutuhkan ya. Jadi kalaupun apa namanya sekarang anak-anak muda kita dengan berbagai macam karakternya, kita harapkan sih
karakter mereka punya karakter yang bagus gitu. Mereka apapun mereka, dimanapun mereka, mereka jadi orang-orang yang jujur, punya integritas gitu kan. Karena ke depan tantangan global itu kan sangat besar ya, sangat luas gitu. Mungkin Bro Bre ini sudah mengalami gitu ya, yang tantangan globalnya seperti apa. Eh, Teman-teman pemuda ini saya pikir sih harus punya kekuatan itu, kekuatan bahwa mereka punya karakter yang khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karakter yang pantang menyerah, daya juang anak-anak sekarang itu perlu ditingkatkan. Artinya apa? Mungkin ada imbas juga dari ke generasi orang kita sebagai orang tua. Mungkin kalau saya merasakan sendiri gitu ya, ada benarnya bahwa salah satu bentuk andil kita dalam menurunkan daya juang mereka, kita terlalu memberikan dukungan, kurang dijor kata orang Cirebon. Terlalu dimanja lah. Kita terlalu dimanja. Jadi mereka nggak struggle gitu. Jadi saya pikir sih eh, penting buat mereka tuh punya daya juang yang kuat. Apapun bidangnya, apapun pekerjaannya, di samping mereka punya karakter-karakter lain yang baik. Soft skill itu saya pikir sih perlu dikuasai, bagaimana mempengaruhi orang lain dan sebagainya. Saya ngelihat salah satunya hal kecil gitu ya, tapi saya pikir keren keren luar biasa. Mungkin apa namanya teman-teman juga tahu apa Pandawara gitu. Ya, Berapa anak muda yang menggerakkan di beberapa kota, kemarin di Cirebon juga pernah di Pantai Kesenden, mereka bisa menggerakkan ratusan ribuan orang dengan pengaruh mereka. Kalau mereka melakukan sendiri, saya pikir sangat berat gitu. Tapi begitu mereka bisa menggerakkan, dan luar biasanya pemuda-pemuda kita itu ketika melihat seperti itu, mereka turun loh, ikut bergerak loh. Artinya pendobrak-pendobrak apa ya, pendobrak-pendobrak pe, apa namanya? inisiator. Ya, inisiator itu penting buat mereka, dan mudah-mudahan akan lebih banyak di dalam segala hal ya, nggak hanya dalam kebersihan lingkungan dan sebagainya, yang menjadi contoh untuk generasi muda kita. Itu so. Iya, ya. Nah, balik lagi tadi Ben tentang visi tadi. Apa visi lu Ben terhadap generasi generasi di masa depan tuh seharusnya harus kayak gimana? Ya, kalau gua sih tadi menarik yang disampaikan oleh Rifki sebenarnya ya. Visi itu kan lebih kepada lu pengen jadi apa sih? Nah, untuk punya pemikiran seperti itu, menurut gua memang harus punya terlebih dahulu mentalitasnya. Kalau gua terjemahkan mentalitas di sini adalah grand design-nya. Kalau pemuda zaman dulu, grand design-nya itu kan udah jelas, negara berdaulat atau dalam bahasa sederhana adalah kemerdekaan. Nah, artinya ketika mereka sudah punya tujuan yang sudah jelas, mereka akan didrive menuju titik tersebut dengan berbagai macam metode ya. Seperti kita ketahui kan pada saat Sumpah Pemuda itu atau Kongres Pemuda itu kan sebenarnya tidak hanya tokoh-tokoh pemuda dari yang budayawan, kemudian di situ juga ada apa namanya ada dari golongan pers, kemudian dari kalau nggak salah di situ juga ada dari keagamaan, kemudian dari para dokter. Mereka mentalitasnya dulu yang sudah di apa sudah ditanamkan bahwa kita harus mencapai kemerdekaan sehingga dengan mentalitas itu apapun yang terjadi mereka punya kendaraan yang sama untuk mencapai tujuan tersebut. Nah sekarang kalau gua melihat pemuda sekarang mereka juga sebenarnya sudah punya ya artinya ada yang berpikiran bahwa Indonesia memang harus mencapai apa namanya mencapai tujuannya sebagai
negara yang berdaulat tidak tidak hanya sebagai negara, tapi juga berdaulat dalam bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik. Artinya Indonesia secara de facto dan de jure memang berdaulat. Itu sih yang menurut gua mereka punya pemikiran seperti itu. Tapi gua melihatnya memang belum ada grand design-nya yang apa namanya yang membuat mereka Menyatukan mereka gitu ya. seperti ya yang menyatukan apa sih yang ingin dicapai di masa depan itu. Memang fokus utamanya kan Indonesia yang apa namanya yang mandiri dan berdaulat itu sudah banyak dicanangkan. Cuman apa namanya konsepnya seperti apa kan itu yang belum belum kelihatan. Beda sama zaman dulu kan konsepnya udah jelas, yaitu kemerdekaan. Titik tujuannya dulu yang harus di apa dikonsepsi bersama sehingga dari situ ya mereka akan jalan di dalam gerbong yang sama di dalam rel yang sama. Menurut gue sih itu sih yang sampai sekarang gue juga belum belum tahu memformulasikan apa namanya tujuan tersebut dalam konteks Indonesia di masa sekarang setelah merdeka. Tapi gini Ben, eh, kita ngerasa nggak sih kita tuh dulu sempat terjebak pada generasi copy paste. Generasi copy paste itu maksudnya gini, ya bukan berarti jelek ya. Bapaknya dokter, diarahkan jadi dokter. Bapaknya tentara, diarahkan ke tentara. Bapaknya guru, diarahkan ke guru. Atau kita tuh secara tidak langsung dididik menjadi apa yang dilakukan oleh orang tua kita, gitu loh. Nah itu kan kita sempat mengalami generasi-generasi seperti itulah, gitu kan. Dan mungkin saat ini juga masih ada ya, walaupun sekarang sudah mulai agak berubah, gitu. Nah, grand design itulah yang perlu kita pikirkan, gitu. Sejauh mana sih grand design ini mau seperti apa? Apakah kita mau jadi generasi follower, yaitu mengikuti orang tua kita, atau generasi yang lain? Tapi yang jelas satu benang merahnya, Indonesia itu generasi mudanya generasi follower. Dulu mengikuti orang tuanya, sekarang mengikuti tren. Emang anak kecil mau jadi apa? YouTuber, Gamers itu. gamers, tiktokers, tanpa mereka tuh paham YouTuber itu apa, gamer itu apa. Jadi miris ya. Dulu kita generasi follower mengikuti orang tua kita. Sekarang ya masih follower, cuma mengikutinya bukan mengikuti orang tua, tapi mengikuti tren gitu loh. Jadi takutnya eh, apa beberapa bidang keilmuan hilang karena trennya tidak ada. Seperti apa? Pertanian, peternakan. Itu tuh ilmu yang sangat penting loh. Karena wilayah kita itu negara agraris, negara kelautan, gitu kan. Ya coba kita Bapak Adang sebagai pengampu wilayah, kan banyak potensi-potensi wilayah yang saat ini belum tereksplor dengan baik gitu loh. Karena generasinya yang ada itu ya bahkan ya eh, miris lah mungkin mungkin ini terjadi di hampir semua tempat ya. Saya mewakili di daerah ibu saya, daerah Kuningan di Ciwiru, kita satu dekat gitu kan. Itu petani sudah tidak ada generasi mudanya, orang tua semua gitu kan. Alasannya klise, naon tani nungguan genep 3 bulan hasil sakit tuh mending ke kota jadi naon kek jadi mulung sampah kek jadi duit tiap hari gitu kan. Nah itu kan gila, sedangkan kekuatan utama negara kita adalah negara agraris gitu loh ya. Maksudnya grand design seperti yang Benny bilang, ini mau dibawa kemana negara ini nih? Apakah mau jadi, kalau pejabat-pejabat kita bilangnya middle trend income, kita tuh masih terjebak di middle trend income. Ya kenapa? Ya karena kita tidak, visi kita tuh masih sebagai follower.
orang yang mengikuti itu pasti di belakang orang yang diikuti kan. Makanya kita di middle track income-nya itu karena kita selalu di belakang, karena kita selalu berfollow. Kita tidak mau jadi trendsetter gitu loh. Gue tambahin dikit nih sebenarnya. Eh, Gue setuju banget nih dengan generasi follower. iya, iya. Karena memang kita tidak terbiasa dengan waktu SD ya. Gue sih ngelihatnya kita itu tidak terbiasa dikasih pelajaran analytical thinking. Sehingga ketika ada suatu problem, yang paling gampang tinggalin. Kita tidak pernah dibiasakan memiliki analytical thinking atau critical thinking terhadap suatu problem, selanjutnya analytical thinking, dan akhirnya menarik kesimpulan atau solusi terhadap problem itu. Kalau gue sih ngelihatnya lebih ke sana jadinya. Kenapa kita jadi generasi follower? Dan gue pun critical thinking dan analytical thinking itu baru-baru ini aja dapat. Artinya ketika ada problem itu kita lebih banyak nyari solusi yang paling instan. Karena kita tidak dibiasain dengan berpikir kritis dan analitis untuk mencari jawaban terhadap setiap permasalahan itu. Akhirnya ya seperti yang tadi Rifki bilang sih gue ngelihatnya. Nah mungkin ada pandangan lain nggak? Bener nggak sih sebenarnya pemuda-pemuda kita itu tidak terbiasa dengan hal tersebut? Iya sih, apa namanya? Kayaknya kalau dari sisi kami ya, dari sisi pemerintah itu ada tantangan besar berarti yang tadi ditanyakan sama Benny bahwa visi Indonesia Emas 2045 ini cuma sampai tataran konsep. Implementasinya menuju ke sana seperti apa, bagaimana itu menjadi visi bersama masyarakat Indonesia tuh belum sampai ke sana. Artinya ini tugas kita bahwa kita sebenarnya udah ada nih, kita pengen 2045 itu Indonesia emas, kita ekonominya yang sudah mapan, punya kedaulatan dan lain sebagainya, tetapi untuk menuju ke arah sana masih bias, belum tersampaikan ke masyarakat. Dan itu belum jadi tujuan bersama, seakan-akan ini hanya tugas pemerintah gitu tuh. Jadi kalau dari kita sih harapannya itu bisa lebih tersampaikan secara utuh, teman-teman pemuda termasuk teman-teman yang ada di sini, orang-orang hebat ini bisa sama-sama mendukung supaya Indonesia itu bisa lepas dari jebakan middle class income katanya, punya ekonomi yang bagus, stabilitas yang kuat, kitanya bisa tetap bersama. Karena Indonesia ini sebenarnya kan sangat seksi ya, dari pandangan geopolitik dengan kekayaan alam yang sangat banyak. Jangan sampai dari mulai kecuekan kita, kecuekan generasi muda, ketika mulai muncul kepikiran mungkin entah negara di luar sana kepikiran kayaknya Indonesia kalau dipecah-pecah enak juga nih gitu. Jangan sampai kejadian gitu. Karena kita yang anak-anak muda kita mulai cuek, kita terserahlah di sana misalnya kejadian ada di Rempang bisa sampai menimbulkan perpecahan misalnya, bodo amat lah, yang penting saya masih bisa main game, yang penting saya bisa scrolling TikTok, mau di sana mau seperti apa saya nggak peduli. Itu yang harus dihilangkan, bahwa kita masih satu Indonesia, masih satu wilayah kesatuan Indonesia, harus kita sama-sama jaga. Itu tantangan saya ke depan. Ya, sebagian besar sih sepakat sih gitu ya. Dan gue yakin sih yang mikir kayak gini bukan cuma kita, bener nggak sih? Cuma yang jadi masalah itu tetap pada tataran bagaimana mengimplementasikan ide-ide obrolan-obrolan kayak gini ke dalam kehidupan nyata sehari-hari, itu ke dalam menjadikan gagasan menjadi realita. Itu adalah sebuah tantangan, itu PR banget sih buat kita bersama gitu ya. Gitu. Tapi gue pikir sih gini, kembali lagi kita ke topik ya. Bagaimana bangsa kita bisa merdeka? Gue sih punya pandangan gini, Pren, bahwa dulu kenapa kita bisa ada Sumpah Pemuda dan bahkan bisa sampai proklamasi, karena kita punya common enemy. Dan semua orang, semua elemen, semua komponen bangsa ini sadar apa atau siapa common enemy itu: penjajah, penindasan, gitu. Kenapa kita sekarang seperti tadi kalau Benny bilang grand design-nya tuh apa nggak jelas gitu.
Atau tadi sama itu ide-ide hanya dalam tataran konsep Indonesia emas, Indonesia bla 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 bla, itu hanya tataran konsep gitu. Karena satu hal yang gue soroti itu berkaca dari tadi, kita belum menemukan, belum ada kesadaran apa atau siapa sih common enemy kita saat ini. Sehingga terkesan kita ya berprestasi di bidang masing-masing, selesai. Ya, gua unggul, dan pada akhirnya yang terjadi adalah ya sejalan dengan media sosial yang makin berkembang, pada akhirnya saling flexing, pamer pencapaian gitu, yang lucu gitu. Makanya gue agak mempertanyakan sih, Pak Adam kok nggak pernah pamer pencapaian, ya ternyata prestasinya banyak juga gitu. Itu di semua lapisan lah, bukan hanya apa namanya unsur-unsur tertentu aja gitu. Tapi kita nggak sadar itu tadi common enemy kita itu apa gitu. Kalau gue kebetulan gue sampai saat ini masih masuk kelas, masih ngajar, gue ngajar di bimbel gitu ya. Satu hal sih yang secara garis besar gitu ya, secara benang merah gue udah tarik semuanya, bukan musuh bersama sih, common enemy kita adalah minimnya literasi. Itu yang bikin bikin bangsa kita mandek, jadi cuma bisa jadi follower, nggak ada ide, akhirnya saling menyalahkan, saling mendebat, yang debatan muter-muter di situ aja tanpa ada apa sih esensi dari berdebatnya itu karena kita minim literasi. Itu PR banget sih. Sudah terbukti, kalau teman-teman bisa dicek ya, peringkat kita di PISA itu, kualitas literasi kita itu, aduh, udah nyaris di dasar lah. Itu sangat prihatin. Jadi mungkin itu nggak ada kesimpulan. Silahkan saja resapi dalam diri masing-masing. Begitupun Sobat Poster, yang pasti dengan semangat Sumpah Pemuda dan dengan semangat rasa kebangsaan kita, rasa patriotisme kita, gitu ya. Ya mari kita bahu-membahu, gotong royong menuju Indonesia, bangsa Indonesia yang lebih maju, dan semoga kelak anak cucu kita akan menikmati, akan berkiprah menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang sejahtera dunia akhirat. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Kak Sur pamit, Bro Rifki pamit, Bro Benny pamit, Bro Adam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.